Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Marmono Singgi selaku dosen pengampu mata kuliah dari Akuntansi Perbankan dan Syariah, serta teman-teman dan penonton yang bersedia untuk meluangkan waktunya menonton video presentasi dari saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hurin Rahma Mufidah dengan NIM 2108031021013. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi yang nantinya akan digunakan sebagai penilaian ujian tengah semester dari mata kuliah Akuntansi Perbankan dan Syariah. Di sini materi yang akan sedikit saya jelaskan adalah akuntansi transaksi pembiayaan mudharabah. Untuk yang pertama yaitu definisinya. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain untuk usaha yang produktif. Untuk definisi secara teknisnya, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara pemilik dana atau yang biasa disebut dengan syohibul mal yang menyediakan seluruh atau 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dana atau yang biasa disebut dengan mudharib dengan nisbah atau bagi hasil menurut kesepakatan dalam kontrak. Kemudian di sini ada ketentuan-ketentuan syar'i tentang mudharabah. Yang pertama ada mudharabah muqayyadah. Syohibul mal memberikan batasan mengenai tempat, cara, dan objek investasi. Kemudian ada mudharabah mutlaqah. Syohibul mal memberikan kebebasan penuh kepada mudharib untuk menggunakan dana yang telah diinvestasikan. Dan yang terakhir ada mudharabah mustarakah, bentuk mudharabah yang dimana pengelola dana menyertakan modal dalam kerjasama investasi. Akad ini merupakan solusi sekiranya dalam perjalanan usaha, pengelola dana ini memiliki modal yang dapat dikontribusikan di dalam investasi. Kemudian ada alur transaksi tentang mudharabah. Yang pertama, bank syariah sebagai syohibul mal akan melakukan negosiasi dan akad mudharabah bersama dengan nasabah atau pengelola dana atau yang biasa disebut dengan mudharib. Kemudian, kedua pihak tersebut melakukan pelaksanaan usaha yang produktif sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah ditentukan pada saat proses negosiasi dan akad. Kemudian, setelah terdapat hasil usaha, kemudian ada proses membagi hasil usaha. Di sini ada 2 poin yang sangat penting. Yang pertama, keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah atau bagi hasil yang telah ditentukan. Kemudian, kerugian tanpa kelalaian nasabah ini ditanggung oleh bank syariah. Kemudian, untuk bank syariah sendiri menerima porsi laba yang sesuai dengan nisbah. Kemudian juga menerima kembalian modal yang pada awal telah diinvestasikan. Kemudian untuk nasabah atau mudharib menerima porsi laba yang telah ditentukan. Kemudian ketentuan tentang akuntansi mudharabah ini telah diatur dalam PSAK 105 pada tahun 2007 tentang akuntansi mudharabah. Standar ini mengatur pengakuan dan pengukuran transaksi, baik dari sisi pemilik dana maupun dari sisi pengelola dana. Beberapa hal yang mesti diperhatikan dalam pengakuan dan pengukuran transaksi adalah mengenai dana mudharabah yang disalurkan, jenis investasi berupa kas maupun non-kas, penurunan nilai investasi sebelum usaha dimulai, dana, penghasilan dari usaha tersebut, serta kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola, hak pihak ketiga atas bagi dana syirkah, penyertaan dana pengelola dalam skema mustarakah, dan pembagian hasil pada mudharabah mustarakah. Kemudian ada teknis perhitungan dan penjurnalan dalam transaksi mudharabah. Di sini ada 4 teknisnya. Yang pertama, pada saat penandatanganan akad mudharabah, kemudian pada saat penyerahan pembiayaan mudharabah, kemudian pada saat bagi hasil mudharabah, dan yang terakhir pada saat akad terakhir. Kemudian yang selanjutnya ada penyajian transaksi mudharabah dalam laporan keuangan. Di sini ada 3 hal yang mesti diperhatikan. Yang pertama, pembiayaan mudharabah disajikan sebesar saldo pembiayaan mudharabah nasabah kepada bank. Pembiayaan mudharabah yang diakhiri sebelum jatuh tempo atau sudah berakhir dan belum diselesaikan oleh nasabah tetap disajikan sebagai bagian dari pembiayaan mudharabah. Kemudian untuk yang kedua, piutang bagi hasil disajikan sebagai bagian dari aset lain-lainnya.
pada saat nasabah tergolong performing. Sedangkan apabila nasabah tergolong non-performing, maka piutang bagi hasil disajikan pada rekening administratif. Kemudian yang terakhir, cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan mudharabah disajikan sebagai pos lawan atau kontra account pembiayaan mudharabah. Kemudian ada pengungkapan transaksi mudharabah. Yang pertama, rincian jumlah pembiayaan mudharabah berdasarkan sifat akad atau mudharabah mutlakah dan mudharabah muqayyadah, jenis penggunaan serta sektor ekonomi. Kemudian ada klasifikasi pembiayaan mudharabah menurut jangka waktu atau masa akad, kualitas pembiayaan, valuta, cadangan kerugian penurunan nilai, serta tingkat bagi hasil rata-rata. Yang ketiga, jumlah dan persentase pembiayaan mudharabah yang diberikan kepada pihak-pihak berelasi. Kemudian yang keempat, jumlah pembiayaan mudharabah yang telah direstrukturisasi dan informasi lain tentang pembiayaan mudharabah yang direstrukturisasi selama periode berjalan. Kemudian yang kelima, kebijakan manajemen dalam pelaksanaan pengendalian risiko portofolio pembiayaan mudharabah. Serta yang keenam, besarnya pembiayaan mudharabah bermasalah serta cadangan kerugian penurunan nilai untuk setiap sektor ekonomi. Yang ketujuh, kebijakan dan metode yang dipergunakan dalam penanganan mudharabah bermasalah. Kemudian yang terakhir atau yang kedelapan, ikhtisar pembiayaan mudharabah yang dihapus buku yang menunjukkan saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan, penerimaan atas pembiayaan mudharabah yang telah dihapus bukukan, dan pembiayaan mudharabah yang telah dihapus tagih, dan saldo akhir pembiayaan mudharabah yang dihapus buku. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Marmono Singgi serta teman-teman yang telah menyediakan waktunya untuk menonton video presentasi saya. Apabila ada tutur kata dan perbuatan yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.